Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Miss Selfie anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi himpunan. Nah, tentang materi himpunan ini akan Miss bagi dalam beberapa video ya. Pada video pertama ini kita akan belajar mengenal tentang apa itu himpunan ya. Lalu bagaimana menuliskan himpunan, bagaimana menyatakan himpunan, lalu menentukan banyak anggota himpunan. Sebelum kita mulai, silakan subscribe, like, and share sehingga video ini boleh memberkati orang lain, juga teman-teman kamu yang berada di luar daripada sekolah kamu, ya, sama-sama bisa belajar, kan anak ya. Kita masuk kepada pengertian daripada himpunan. Apa sih himpunan itu? Himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Jadi, dan batas-batasannya jelas. Jadi harus jelas semuanya. Definisinya jelas, batasannya jelas. Bukan relatif, bukan kira-kira, tapi pasti ya. Contohnya adalah seperti ini. Kumpulan bunga-bunga yang indah. Nah, kumpulan bunga-bunga yang indah ini bukan himpunan. Kenapa? Karena ada batasan yang tidak jelas, yaitu kata indah ya. Karena indah itu relatif. Menurut Miss, bunga itu indah, belum tentu menurut orang lain itu indah. Jadi ini kumpulan bunga-bunga yang indah ini bukan termasuk himpunan ya. Contoh kedua, ini adalah siswa SMP Tehnosa yang berkacamata. Nah, ini adalah himpunan. Kenapa? Karena batasannya jelas, yaitu berkacamata. Jadi siswa yang tidak berkacamata tidak termasuk ke dalam himpunan ini ya. Kumpulan ini nggak masuk. Contoh yang ketiga biar lebih paham, ini adalah kalimatnya adalah kumpulan bilangan cacah yang kurang dari 6. Ini himpunan atau bukan ya? Coba menurut kamu kumpulan bilangan cacah yang kurang dari 6 ini himpunan atau bukan? Ya, himpunan kan ya. Kenapa? Karena batasannya jelas, yaitu bilangan cacah yang kurang dari 6. Makin paham ya? Nah, sekarang tentang lambang himpunan. Nah, lambang himpunan itu harus diberi dengan huruf kapital ya. Jadi ketika kamu menuliskan lambang himpunan, misalkan himpunan A, B, C, D, E, itu A, B, C, D, E, dan seterusnya itu harus ditulis dalam huruf besar atau huruf kapital, nggak boleh yang huruf kecil ya. Nah, lalu anggota himpunannya itu ditulis di antara tanda kurung kurawal. Jadi di dalam kurung kurawal anggota himpunannya. Dan antara anggota yang satu dengan anggota yang lain itu harus dipisahkan dengan tanda koma. Ya, contohnya seperti ini. A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 6 ya. Maka kalimat di atas bisa dinyatakan seperti ini. Kita tulisnya jadi A sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5 tutup kurung gitu ya. Jadi menuliskan himpunan itu harus dengan huruf kapital, lalu anggota-anggotanya harus ditulis di dalam kurung kurawal dan antara satu anggota dengan anggota lainnya harus dipisahkan dengan tanda koma. Nah, contoh kedua adalah seperti ini. B adalah himpunan nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf S. Ya. Kamu tahu hari-hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf S apa aja? Senin, Selasa, Serabu, Sekamis, Sejumat, Sabtu, Seminggu gitu? Enggak ya? Nah, nama hari yang dimulai dengan huruf S itu cuma ada 3, yaitu Senin, Selasa, dan Sabtu. Jadi harus ditulis seperti ini. B sama dengan buka kurung kurawal, Senin, Selasa, Sabtu, tutup kurung. Seperti itu anak-anak ya. Makin paham kan bagaimana menuliskan himpunan? Nah, sekarang menyatakan himpunan. Nah, menyatakan suatu himpunan itu ada beberapa cara. Sama seperti kamu ketika menyatakan perasaan tentang sesuatu atau terhadap seseorang, caranya banyak kan ya.
Bisa dengan menulis surat, atau mengatakan langsung, atau dengan perantara orang lain, kan ya, sehingga apa yang kita maksudkan boleh tersampaikan. Nah, himpunan juga seperti itu. Menyatakan suatu himpunan itu ada beberapa cara. Ada tiga, ya, ada tiga cara. Yang pertama adalah menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata. Dengan kata-kata. Jadi di dalam kurung kurawalnya itu adalah kalimat atau kata-kata, ya, kalimat. Contohnya seperti ini, W adalah himpunan huruf pembentuk kata merdeka. Jadi di dalam kurung kurawalnya ini adalah kalimat atau kata-kata, ya. Lalu H adalah himpunan warna-warna pelangi. Jadi di dalam kurung kurawalnya ini adalah warna-warna pelangi. Tulisan warna-warna pelangi, ya. Nah, lalu A adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Nah, ini ditulis bilangan prima yang kurang dari 10 dengan kata-kata. Oke, dengan kata. Yang kedua adalah menyatakan suatu himpunan itu dengan cara mendaftarkan anggota-anggotanya. Jadi disebutin satu persatu anggota-anggotanya. Nah, ingat ya, di dalam mendaftarkan anggotanya atau menuliskan anggota himpunan, itu tidak boleh di dalam kurung kurawal itu, ya, ada yang sama disebutkan lebih dari satu kali. Jadi semua anggota himpunan itu hanya satu jenisnya, nggak boleh ada yang sama, ya. Contohnya seperti ini. W adalah huruf pembentuk kata merdeka. Tadi waktu yang menyatakannya dengan kata-kata, W adalah huruf pembentuk kata merdeka. Nah, kalau ini misadur ke dalam bentuk yang lain adalah dengan cara mendaftar anggotanya, maka W adalah himpunan, buka kurung, huruf M, koma, huruf E, koma, huruf R, koma, huruf D, koma, huruf K, koma, dan huruf A, baru tutup kurung kurawal, ya. Walaupun dari tadi kata merdeka itu di sini ada 7 huruf, tapi di sini ternyata cuma 6. Kenapa? Karena di sini kan ada 2 kali. Itu hanya boleh disebutkan sekali. Ingat ya, jadi di dalam menuliskan anggota himpunan tidak boleh ada yang sama. Semua harus muncul sekali, ya. Lalu di sini H adalah, kalau dari tadi dengan menyatakan dengan kata-kata, H itu adalah himpunan warna-warna pelangi. Kalau disebutkan anggota-anggotanya, maka H adalah himpunan warna merah, koma, warna jingga, koma, warna kuning, koma, warna hijau, koma, warna biru, koma, nila, koma, ungu, baru tutup kurung, ya. Nah, contoh yang ketiga nih. Tadi dengan kata-kata itu A adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Nah, ini kalau kita nyatakan dalam mendaftarkan anggotanya, maka A adalah A sama dengan buka kurung kurawal 2, 3, 5, 7 tutup kurung, ya. Yang bilangan prima yang kurang dari 10 itu dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Lalu cara yang ketiga adalah menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, di dalam matematika notasi itu adalah lambang operasinya, ya. Bisa dia lebih kecil, lebih besar, sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Pokoknya berhubungan dengan tanda-tanda lambang-lambang operasi matematika deh, ya. Nah, ditulis jadi dalam menyatakan dengan notasi itu harus ditulis dalam bentuk berikut seperti ini, ya. Buka kurung, lalu X, lalu garis tegak, lalu titik-titik. Nah, tutup kurung. X itu apa? X itu adalah variabel atau peubah yang menyatakan anggota suatu himpunan. Lalu garis tegak ini adalah dibaca di mana? Lalu titik-titik ini, yang hijau ini, itu adalah pernyataan kalimat matematika yang menjadi syarat keanggotaannya. Jadi batasannya itu adalah di titik-titik ini, ya, yang jelas. Contohnya seperti ini. Kalau tadi kita menyatakannya dengan kata-kata, lalu dengan anggotanya, kalau kita misadur dari ini, huruf pembentuk kata merdeka. Nah, kalau dengan kata notasi, maka di sini adalah W
himpunan W itu adalah himpunan yang anggotanya adalah X, di mana X adalah huruf pembentuk kata merdeka. Jadi ada tanda notasinya seperti ini. X di mana X sama dengan, ya. Himpunan W adalah anggotanya adalah X, di mana X sama dengan huruf pembentuk kata merdeka, gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu yang kalau tadi yang dengan kata-kata H adalah warna-warna pelangi. Bagaimana menyatakannya ke dalam notasi? Itu adalah seperti ini. H adalah himpunan yang anggotanya adalah X, di mana X adalah warna-warna pelangi, gitu ya. Himpunan H adalah yang anggotanya adalah X, di mana X adalah warna-warna pelangi. Paham ya? Terus tadi kalau yang pada menyatakan dengan kata-kata himpunan A itu adalah bilangan prima yang kurang dari 10. Bagaimana menyatakannya dengan notasi? Maka kita bisa tulis seperti ini. Himpunan A anggotanya adalah X, di mana X lebih kecil dari 10 titik koma, X adalah elemen prima. Apa artinya E? Itu adalah anggota bilangan prima. E itu artinya anggota ya, tapi nulisnya bukan seperti huruf E biasa. Oke, paham ya anak-anak ya? Kita lanjut lagi kepada yang berikutnya. Oke. Nah, kita lihat contoh soal berikut ini ya anak-anak. Di sini soalnya adalah G ya. G adalah himpunan bilangan cacah ganjil yang kurang dari 29 dan habis dibagi 5. Oke. Ini adalah menyatakan himpunan dengan kata-kata ini ya. Ini dengan kata-kata atau dengan kalimat. Kenapa? Karena di dalam kurung kurawalnya adalah kalimat. Perintahnya adalah nyatakan himpunan G di dalam bentuk yang lain. Berarti bentuk yang lain kan tadi ada 3 kan, dengan kata-kata, dengan daftar anggotanya, lalu dengan notasi. Kita mau mulai dengan yang pertama adalah daftar anggota ya. Daftar anggota dari himpunan G itu apa aja? Nah, daftar anggotanya kita bisa tulis G sama dengan buka kurung kurawal. Lalu kita tulis anggotanya, bilangan cacah ganjil yang kurang dari 29 dan habis dibagi 5. Nah, ini batasannya ya. Kurang dari 29, lalu habis dibagi 5, itu batasannya. Berarti dimulai dari 5. Cacah ganjil loh. Cacah ganjil ya. Terus apa lagi? 10 enggak ya, karena 10 genap. Berarti 15. Terus apa lagi? 25. Baru tutup kurung, gitu ya. Lalu kalau misalnya dinyatakan dengan notasi, ya notasi. Dengan notasi berarti G adalah himpunan yang anggotanya adalah X, di mana X itu lebih kecil dari 29 dan X kelipatan, jadi X sama dengan kelipatan 5 ganjil. Ya, jadi batasannya harus semua tercakupin, jangan bilang kelipatan 5 doang, harus ada kata ganjil ya, kelipatan 5 ganjil. Oke, paham ya anak-anak ya? Sampai sini udah paham, kita teruskan ke dalam contoh soal. Nah, contoh soal berikutnya itu misalnya seperti ini ya. Di sini dibilang M adalah ini dengan notasi. Nah, kalau ini dia dengan notasi dia ya. Ini dengan notasi. Dibilang apa? Dibilang M itu adalah himpunan yang anggotanya adalah X, di mana X
lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan 13, dan X adalah elemen bilangan prima. Nyatakan himpunan M dalam bentuk yang lain. Berarti bentuk yang lain itu apa? Misalkan dengan apa? Dengan daftar anggotanya misalnya. Dengan daftar anggota. Kita coba dengan daftar anggota dulu ya. Nah, maka di sini M itu M sama dengan buka kurung. Anggotanya apa aja? Yang bilangan prima mulai dari 1 sampai 13. Ya, 2, 3, apalagi? 5, terus 7, iya, terus betul. Apalagi? 13 ikut? Iya, kenapa ikut 13? Karena ada tanda sama lebih kecil sama dengan, ya. Ada tanda lebih kecil sama dengan. Oke. Nah, lalu yang kedua itu adalah dengan kata-kata, ya, dengan kata-kata atau kalimat, ya. Jadi kata-kata atau kalimatnya itu di dalam kurung kurawal, ya. Maka M sama dengan buka kurung kurawal, apa itu? Bilangan prima, maka ditulis bilangan prima dari 1 sampai 13. Miss, kan 1 bukan bilangan prima. Memang bukan bilangan prima. Jadi walaupun dia dibikin 1 dan 13, 1 dan 13 ini bukan berarti masuk dalam anggotanya. Belum tentu. Karena 1 dan 13 ini itu adalah sebagai batasannya. Ya, bukan berarti anggotanya. Ya, bukan berarti jadi anggota. Ya, belum pasti itu anggotanya. Jadi, itu bilangan prima dari 1 sampai 13. 1 dan 13 ini belum tentu anggota himpunan tersebut. Ya, jadi di sini kan 1 nggak ada kan, tapi 13 masuk kan. 1 dan 13 ini ujung-ujungnya ini adalah sebagai pagernya, sebagai batasannya. Paham ya? Oke. Terusin ya. Nah, sekarang bagaimana apa sih itu tentang anggota himpunan? Apakah yang dimaksud dengan anggota himpunan? Kalau anggota keluarga, menurut kamu apa? Orang-orang di dalam keluarga kamu kan ya, anggota keluargamu. Seperti ayah, ibu, adik, kakak, abang, oma, opa, tante, itu semua anggota keluarga. Terus kalau anggota kelas itu siapa aja? Kamu, teman-teman kamu, wali kelas kamu, ya. Jadi anggota himpunan itu apa? Objek atau benda, elemen, unsur anggota itu atau dalam himpunan tersebut, ya. Jadi yang dimaksud dengan anggota himpunan itu adalah anggota atau unsur atau elemen apa aja yang masuk ke dalam himpunan tersebut, yang ada di dalam kurung kurawal. Nah, dalam menuliskan anggota itu disebut dengan tanda E. Jadi E-nya agak cantik ya, E gini. E-nya nulisnya itu harus kayak gini nulisnya, E gini. Nah, ya bukan E biasa. Ya, harus seperti itu. Nah, lalu yang bukan anggota himpunan itu nulisnya bagaimana? Yang bukan anggota himpunan berarti ya tinggal E pakai garis. Oke, paham ya? Nah, contohnya seperti ini. B adalah himpunan huruf-huruf pembentuk kata matematika. B adalah himpunan huruf pembentuk kata matematika. Nah, anggota himpunan B itu apa aja yang termasuk anggotanya? Nah, berarti huruf pembentuk, ya, bukan huruf-huruf pada kata matematika. Kalau huruf, terus ingat tadi Miss bilang udah jadi di awal pada ketika menuliskan anggota-anggota himpunannya mendaftar itu di dalam kurung kurawal itu tidak ada boleh disebutkan anggota yang sama, ya. Semuanya harus satu kali saja. Nah, himpunan B adalah yang anggota terdiri atas huruf-huruf M, A, T,
T, E, I, dan K. Ya, di sini ada berapa nih? Ada 6, maka NB di sini seperti ini. NB ya, itu ada 6. Oke. NB di sini NB ada 6. Jadi ini cara menuliskannya. Ya, banyaknya anggotanya ada 6. Lalu contoh kedua. Contoh kedua di sini dengan notasi, ini dengan notasi ya. P adalah himpunan yang anggotanya adalah X, di mana X itu lebih besar dari 1 dan kurang dari 10, dan X adalah anggota bilangan ganjil. Jadi maksud dari kata elemen ini itu berarti adalah anggota ya. X adalah elemen bilangan ganjil ya. Maka P adalah himpunan anggota-anggotanya adalah bilangan ganjil dari antara 1 dan 10, berarti 3, 5, 7, dan 9. Ada berapa di sini? Ada 4, sehingga NP ditulis adalah 4. Oke, paham ya anak-anak ya? Kita teruskan ya kepada contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal ya. Y adalah himpunan bilangan ganjil antara 10 dan 25. Himpunan bilangan ganjil antara 10 dan 25. Nyatakanlah himpunan Y dalam bentuk notasi dan tentukan banyak anggota himpunan Y. Nah, kita coba jawab ya. Kita coba sama-sama menjawab. Ya, Miss coba ganti warnanya. Kita coba sama-sama menjawab. Itu nyatakanlah dalam bentuk yang lain ya. Maka kita sebutkan aja dengan cara mendaftarkan anggotanya. Maka Y itu sama dengan buka kurung bilangan ganjil antara 10 dan 25. Maka di sini mulai dari 11 ya, bilangan ganjil loh ya. 13, 15, terus 17, apalagi 19, terus 21, 23, 25 nggak ikut karena pagernya itu, jadi dia kalau dengan notasi dia tuh seperti ini. Kalau dengan notasi ya, dengan notasi dia, nah Y itu sama dengan anggotanya adalah X, di mana X itu sini 10, terus ini 25 ya, terus di sini X elemen ganjil. Nah, kayak gini kalau nulisin dengan notasi gitu ya. Nah, kalau dengan anggotanya seperti ini, jadi 25 itu nggak ikut ya, sebagai pagarnya aja. Oke ya. Nah, ada berapa di sini anggota himpunan Y? Anggota himpunan Y kita hitung sama-sama, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka ada 7. Paham ya anak-anak ya? Paham? Oke, kita lanjut kepada soal yang kedua, latihan soal. Diketahui K adalah himpunan yang anggotanya adalah X, di mana X itu lebih besar sama dengan 4 dan kurang dari 18, dan X adalah anggota kelipatan 2. Pertanyaannya adalah tentukan anggota-anggota himpunan K dan banyak anggotanya, serta nyatakan himpunan A dalam bentuk kata-kata. Ini dalam bentuk kata-kata diminta. Maka kita nyatakan dulu himpunan K dengan kata-kata. K adalah gimana? Kelipatan 2, bilangan kelipatan 2. Ini agak panjang ya, karena syaratnya pagarnya banyak banget, batasannya terlalu banyak ya, jadi agak panjang kalimatnya. Bilangan kelipatan 2, bilangan kelipatan 2 mulai dari 4 ya, dan kurang dari 18. Ini panjang ya, udah jelas kan ini. Bilangan kelipatan 2 dimulai dari 4 dan kurang dari 18. Kenapa 4 ikut? Karena ada tanda lebih kecil sama dengan.
18 nggak ikut. Kenapa? Karena dia harus kurang dari 18 ya. Lalu berapa banyak anggota himpunannya? Untuk menentukan banyaknya anggota himpunan, kita harus mendaftarkan dulu anggotanya biar gampang. Maka di sini anggotanya adalah yang kelipatan 2, berarti dimulai dari 4, 6, ya ada apa lagi? 8, 10, 12, 14, 16, 18 ikut enggak? Enggak ya. Nah, di sini berarti banyaknya anggota himpunan K atau NK itu adalah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka NK adalah 7. Paham anak-anak? Pasti kamu bisa, karena ini nggak sulit ya, ini mudah, dan kalau masih kurang paham kamu ulang-ulang lagi sampai paham. Oke, kita lanjut ya. Nah anak-anak, materi kita pada pertemuan kali ini sampai di situ aja. Nanti ada pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang jenis himpunan, terus himpunan semesta dan diagram Venn. Karena itu kamu harus rajin belajar di rumah. Ya, walaupun kita belajar melalui jarak jauh ya, daring, tetap semangat, tetap ngerasa seperti di sekolah. Jaga kesehatan, jaga kesehatan orang tua kamu, buatlah mereka bahagia agar mereka lebih sehat. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini sehingga boleh memberkati teman-teman kamu yang lain yang belum mendapatkan pelajaran ya. Terima kasih, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.